Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di materi statistika, penyajian data berkelompok. Nah, kali ini penyajian datanya dalam bentuk histogram, poligon, dan juga OGIF. Ya, langsung saja yang pertama, yaitu penyajian data dalam histogram. Misalkan di sini saya punya data berkelompok dalam tabel distribusi frekuensi. Ya, ada kolom nilai, ada kolom frekuensinya. Kemudian untuk membuat histogram ini, kita butuh tepi kelas. Nah, masih ingat ya cara mencari tepi kelas? Untuk tepi bawah didapat dari batas bawah ini dikurangi setengah ya. Jadi 44 dikurangi setengah, 43,5 ya. Dan tepi atasnya 51 ditambah setengah ya, batas atas ditambah setengah jadi 51,5. Seperti ini. Untuk kelas yang kedua juga sama ya, sehingga diperoleh 51,5 dan 59,5. Dan seterusnya. Dihitung dengan cara yang sama sampai kelas terakhirnya. Nah, kemudian cara membuat histogram yang pertama, nah ada garis horizontal ya, di sumbu X ada nilai, kemudian yang vertikal sumbu Y-nya frekuensi. Nah, untuk di nilai ini kita gunakan tepi kelasnya dari 43,5, 51,5, 59,5, 67,5, 75,5, 83,5, dan seterusnya. Kemudian untuk frekuensinya saya buat kelipatan 2 ya. Ada 2, 4, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk membuat histogram ini kita buat kotak ya, persegi panjang. Di mana untuk kelas yang pertama yaitu 43,5 sampai 51,5 dia frekuensinya 2. Nah, kita buat seperti ini. Di mana frekuensinya 2. Kemudian untuk kelas yang kedua, 51,5 sampai 59,5 frekuensinya 5. Nah, dan seterusnya untuk 59,5 sampai 67,5 yaitu kelas ketiga frekuensinya 11. Untuk kelas berikutnya juga sama ya, di mana frekuensinya 10. Kelas berikutnya frekuensinya 14. Kelas berikutnya frekuensinya ada 11. Kelas berikutnya lagi. Oke, dan kelas yang terakhir dengan frekuensi 2. Nah, hanya seperti ini untuk histogram. Nah, untuk histogram ini dia hampir mirip seperti diagram batang ya. Tapi kalau diagram batang itu dia tidak menyatu seperti ini. Di sini dia menyatu kalau di histogram. Nah, kemudian untuk histogram ini untuk data berkelompok. Sementara diagram batang itu untuk data tunggal. Itu kemudian berikutnya ada poligon. Nah, saya gunakan data yang sama ya. Di sini ada data dalam tabel distribusi frekuensi, di mana kolomnya ada kolom nilai dan frekuensi. Untuk poligon ini kita butuh satu kolom lagi. Nah, kolom nilai tengah. Untuk mencari nilai tengah, masih ingat? Ya, batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. 44 ditambah 51, 95 dibagi 2, 47,5. Begitupun untuk kelas yang kedua, kelas ketiga, dan seterusnya. Cara menghitungnya sama. Kemudian kita buat di sumbu X ya, yang horizontal ada nilai, kemudian frekuensi untuk vertikalnya. Nah, untuk nilai ini kita isikan dari ini, kolom nilai tengah ya. Ada 47,5, 55,5, 63,5, dan seterusnya. Sampai kelas yang terakhir, 103,5. Kemudian untuk frekuensinya, ini masih sama, saya buat kelipatan 2. Nah, kemudian untuk mengisinya, kita lihat dari nilai tengah kelas yang pertama, yaitu 47,5. Ya, frekuensinya 2. Nah, kita hubungkan titik-titik seperti ini. Nah, kemudian untuk kelas yang kedua, 55,5, frekuensinya 5. Kita hubungkan ya. Seperti ini. Kelas yang ketiga, frekuensinya 11. Kelas yang keempat, frekuensinya 10. Kelas berikutnya, frekuensinya 14. Kemudian ini 11. Berikutnya frekuensinya 5. Dan yang terakhir frekuensinya 2. Nah,
Sudah kita punya titik-titik seperti ini ya. Kemudian, agar dinamakan poligon, kita hubungkan titik-titiknya dengan suatu garis seperti ini. Nah, jadilah poligonnya. Itu kemudian yang berikutnya. Ada ogif. Nah, ogif ini dibagi menjadi dua. Ada ogif positif dan juga ogif negatif. Nah, kita bahas ogif yang positif terlebih dahulu. Datanya masih saya gunakan data yang sama ya. Untuk ogif positif ini, kita perlu ada kolom tepi atas dan juga frekuensi kumulatif kurang dari atau sama dengan. Nah, untuk tepi atas, untuk mencari tepi atas itu batas atas ditambah 0,5 ya, ditambah setengah. Di sini menjadi 5, 1,5, 5, 9,5, dan seterusnya. Kemudian, untuk ogif positif ini saya tambahkan satu baris lagi di paling atas ini ya. Nah, untuk mengisi ini frekuensi kumulatif kurang dari atau sama dengan. Caranya bagaimana? Nah, dilihat data yang nilainya kurang dari atau sama dengan 43,5 itu jumlahnya ada berapa? Ternyata tidak ada. Di sini frekuensi kumulatifnya 0. Kemudian yang baris kedua, frekuensi kumulatif ya, kurang dari sama dengan. Data yang kurang dari atau sama dengan 51,5. Itu kan berarti semua data yang ada di kelas ini memenuhi batas tadi ya, kurang dari sama dengan 51,5, yaitu ada 2 data. Nah, kemudian data yang kurang dari atau sama dengan 59,5. Berarti kan ada kelas kedua dan juga kelas yang pertama, ya. Atau bisa kita jumlahkan dari 2 ini ditambah dengan 5. Begitupun untuk baris berikutnya. Data yang kurang dari atau sama dengan 67,5. Berarti kan ada kelas yang ketiga, kemudian kelas yang kedua, dan kelas yang pertama. Atau bisa kita jumlahkan 7 ditambah 11. Dan seterusnya ya. 18 tambah 10. 28 tambah 14. Dan seterusnya. Nah, sampai di baris terakhir ini, 60. 60 ini sama dengan jumlah frekuensi keseluruhannya. Kemudian untuk ogif positif, sama kita buat di sumbu X. Ya, ada nilai. Dan di sumbu Y-nya, ini sedikit berbeda, kita gunakan frekuensi kumulatif. Untuk nilainya, kita isikan dengan tepi atas ini ya. Jadi ada 43,5, 51,5, dan seterusnya. Sampai kelas terakhir yaitu 107,5. Kemudian untuk frekuensi kumulatifnya, di sini kan ada 0 sampai 60 ya. Saya buat kelipatan 10 seperti ini. Nah, kemudian baru kita isi ya untuk data yang pertama. Data yang kurang dari atau sama dengan 43,5 itu ada berapa? Oh, ada 0. Berarti di sini ya. Kemudian untuk yang berikutnya 51,5 ya, yang kurang dari 51,5 ternyata ada 2. Nah, untuk yang berikutnya yang kurang dari 59,5 berarti baris ketiga ini ya. Banyaknya data ada 7. Nah, seterusnya tinggal diisikan. Yang 67,5 berarti 18. Kemudian yang berikutnya 28. Ini 42. 53. 58. Dan yang terakhir 60. Nah, kemudian ogif positif ini sudah ada titik-titiknya ya. Tinggal kita hubungkan. Jadi sebuah kurva seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan ogif positif. Jadi untuk ogif positif ini dia cenderung naik. Seperti ini ya. Dia cenderung naik. Berikutnya ogif negatif. Oke, saya masih gunakan data yang sama. Nah, kalau di ogif positif tadi butuhnya tepi atas, di ogif negatif kita butuh tepi bawah. Nah, untuk frekuensi kumulatifnya, kalau di positif tadi kurang dari sama dengan, di ogif negatif lebih dari atau sama dengan. Tepi bawah, yaitu batas bawah, dikurangi 0,5, dikurangi setengah ya. Jadi 43,5, kelas yang kedua juga sama, dikurangi setengah, batas bawahnya. Oke, dan seterusnya sampai
Nah, untuk OGIF negatif ini saya tambahkan satu baris terakhir, ya. Nah, kemudian untuk frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan ini, saya biasanya menggunakan ini ya, cara yang lebih mudah itu saya hitung dari baris paling bawah, ya. Jadi data yang lebih dari atau sama dengan 107,5 itu kan tidak ada ya. Nah, jadi diisikan 0. Kemudian data yang lebih dari atau sama dengan 99,5 itu kan berarti semua data yang ada di kelas terakhir ini yaitu 2. Kemudian data yang lebih dari atau sama dengan 91,5 itu kan berarti data yang ada di kelas ini dan kelas ini ya. Semuanya jumlahnya ada 2 ditambah 5, 7. Dan seterusnya, tinggal 7 ditambah 11, 18 ya. Kemudian ditambahkan 18 tambah 14, 32, 32 tambah 10, 42, ditambahkan 11, 53, ditambah 5, 58, ditambah 2, 60. Nah, jadi yang paling atas ini, ya, dia sama dengan total frekuensinya. Kemudian kita gambarkan OGIF negatifnya. Di sumbu X masih ada nilai, di sumbu Y frekuensi kumulatif. Nah, untuk dinilai ini kita isikan dengan nilai-nilai yang ada di kolom tepi bawah, yaitu dari 43,5, 51,5, dan seterusnya sampai yang terakhir ya, ada 107,5. Kemudian frekuensi kumulatifnya, ini kan ada 0 sampai 60. Saya buat kelipatan 10 lagi. Seperti ini sampai 60 ya. Nah, baru kita isikan data yang lebih dari sama dengan 43,5. Ada 60. Kita hubungkan. Nah, seperti itu. Kemudian untuk kelas yang kedua, data yang lebih dari atau sama dengan 51,5. Ternyata ada 58. Nah, yang lebih dari atau sama dengan 59,5 ada 53. Dan seterusnya ya. Tinggal kita ikuti yang ada di tabel ini. 42, 32, 18, 7, dan 2. Yang terakhir, lebih dari atau sama dengan 107,5 itu 0. Nah, untuk OGIF negatif ini juga sama, kita hubungkan titik-titiknya ini, ya. Seperti ini. Untuk OGIF negatif ini, dia cenderung turun. Jadi kebalikannya OGIF positif ya. Kalau OGIF positif tadi cenderung naik, kalau OGIF negatif dia cenderung turun. Oke, terima kasih untuk penyajian data dalam berkelompok. Sudah selesai ya. Jadi ada tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan juga OGIF. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.